Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang diberkati Tuhan, dimana pada hari ke-7 itu Tuhan memberkati karya ciptaan. Siapa saja yang menghormati, yang menguduskan Sabat, maka orang itu akan menerima berkat. Siapa yang mengabaikan Sabat akan dihukum. Itulah isi kitab suci. Pagi ini siapkan catatan, bolpoin. Bukan hanya engkau hadir di tempat ibadah Sabat ini, jangan hanya tubuhmu, tubuh, jiwa, dan rohmu harus sinkron. Jangan ikut-ikutan kebiasaan orang yang penting datang ke rumah ibadah, sekalipun nanti tidur-tidur, gak ngerti apa-apa, pulang langsung selamat. Tidak begitu. Pengalaman saya baca kitab suci ini kan sudah 183 kali dari Kejadian sampai Wahyu ini. Ada bosannya nggak? Ya, sebagai manusia yang diciptakan dari debu tanah, ada. Tapi itulah Tuhan yang saya sembah, yang saya puji, Yahweh itu menuntun aku selama 23 tahun ini. Saya baca, saya melidiki dengan segala tantangan yang saya hadapi, tapi malah Rohnya yang memampukan untuk tetap saya berjalan dalam kebenaran. Jadi tidak ujuk-ujuk saya namanya berkata kebenaran, karena memang saya sudah selidiki kitab suci ini selama 23 tahun tanpa berhenti. Saya baca setiap hari sehingga sampai saya bicara ini sudah 183 kali. Untuk apa sih saya baca, saya mencatat? Ya untuk diri saya, istri saya, kedua anak saya, dan kepada siapa saja yang mendengar khotbah ini akan diberkati juga. Sudah selama 23 tahun saya bicara masalah kebenaran. Bukan saya seorang nabi, saya manusia biasa saja, tapi dengan pengalaman saya baca kitab suci ini selama 23 tahun. Setiap khotbah itu, makanya saya mengatakan supaya menyediakan catatannya, dicatat sehingga waktu selesai ibadah ini direnungkan lagi, dibaca ulang, didengar lagi khotbahnya. Yakin dan percaya kalau orang merendahkan hatinya itu dengan dia mencatat, maka dia peroleh akan kebenaran, akan dia mencintai namanya hukumnya Tuhan. Pagi ini terambil dari Habakuk. Habakuk 1 ayatnya 1 sampai 4. Sekali lagi renungan kita ini pagi ini, Sabat yang diberkati Tuhan ini, Habakuk 1 ayatnya 1 sampai ke 4 saja. Silakan dibaca yang jelas. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Yahweh aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Amin. Orang fasik itu mengepung orang benar, sehingga
terbolak-baliklah hukum ini. Khotbah yang kemarin bicara seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak kembali jalan yang lama. Akhirnya nabi ini tidak terlalu perhatikan, dan ada coba-coba menggoda teman nabinya juga. Dia mengatakan bahwa saya juga nabi. Akibatnya apa? Dibunuh oleh namanya seekor singa membunuh nabi yang tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Karena nabi itu, saudara, tugasnya nabi itu apa ya? Menjaga bangsa Israel ini supaya tidak menyimpang dari namanya hukumnya Tuhan, ya. Jadi ingat baik-baik ya. Nabi itu tugasnya memperingatkan apa itu rajanya, apa itu imamnya, atau orang Israel pada umumnya, menyampaikan supaya tidak menyimpang dari hukumnya Tuhan. Itu tugas nabi. Jadi nabi itu cukup berat, saudara ya, karena mereka ini menghadapi tantangan berat, bisa-bisa dan dibunuh. Memang banyak nabi-nabi yang dibunuh, saudara ya. Kalau kemarin itu yang kita khotbah yang lalu, karena keteledorannya dia, karena tidak memperhatikan apa perintah Tuhan, akhirnya seekor singa menerkamnya, membunuhnya. Ada juga nabi yang karena dia sampaikan kebenaran, karena dia sampaikan hukum yang sesungguhnya, dibunuh juga. Jadi seorang nabi ini, saudara, tidak gampang ya. Tidak gampang. Jabatan nabi itu memang risikonya itu apa? Mati ya. Karena seorang nabi itu bukan cari hal-hal dunia, tapi tugas nabi itu untuk memperingatkan. Pemerintahan tertinggi adalah raja, saudara. Ya. Jadi antara raja dengan nabi sebenarnya bersama lah, tapi raja itu memang kedudukan yang paling tinggi. Itulah yang kita baca hari ini. Bagaimana namanya bangsa Israel ini dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi ini mereka membangkang, mereka menolak namanya perintah Tuhan. Jadi dari generasi ke generasi, jadi ingat baik-baik ya, dari namanya Mose sampai kepada namanya Hagai ini, ya, nggak ada ajaran baru, saudara ya, nggak ada. Jadi diutus nabi-nabi ini supaya tidak menyimpang dari hukumnya Tuhan. Ya. Karena saya mengatakan sudah 23 tahun ini saya selidiki kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu 183 kali. Memang tidak pernah ada kitab-kitab, misalnya kitab para nabi, ya, atau namanya ada surat-surat. Gitu. Itu tidak ada, bukan ajaran baru, tidak ada. Makanya kita para nabi-nabi ini, nabi-nabi itu memperingatkan orang supaya kembali ke hukumnya Tuhan. Ya. Itu saja tugasnya mereka itu. Sampai yang terakhir di sana, Nehemia itu kan bukan nabi ya, itu termasuk dia surat-surat. Jadi Nehemia ini seorang bupati, orang benar. Ya, dia juga lah yang kembalikan hukumnya Tuhan. Tapi kalau kita baca selanjutnya di sana, ya, akhirnya kemudian hari mereka membangkang lagi, mereka menyimpang sampai saat ini. Ya. Jadi surat terakhir itu, saudara, bukan Maliaki. Saya yakin bukan Maliaki, tapi surat terakhir itu adalah Nehemia. Jadi Nehemia lah ini yang cukup jasanya, karena dialah mengajak juga untuk menyelesaikan namanya pembangunan bait suci yang kedua. Diangkatlah jadi bupati ya, saudara ya. Pada waktu dari pembuangan, kembali sana diangkat. Kembali kepada Hagai tadi, ya. Jadi ini Hagai ini, saudara, itu zaman raja-raja, ya.
Zaman raja-raja, kalau saya perkirakan Kaga ini sama sejaman dengan namanya Sefannya. Ya, kalau kita baca judulnya, judul di atas di apa, bagaimana Kaga ini mengeluh masalah jabatannya. Yang dihadapi ini orang-orang yang keras, yang luar biasa kerasnya, menghadapi orang-orang fasik gitu. Jadi fasik itu saudara ya, jangan gagal paham. Fasik itu bukan di luar daripada orang Israel. Jadi fasik itu orang Israel tahu kebenarannya tapi pura-pura tidak tahu. Ada pasalnya, ada ayatnya, mereka tolak. Ya, contohnya namanya Taurat ini. Ya, jadi mereka menyimpang. Ya, mereka ada namanya agamanya mereka, agama barunya mereka itu seperti namanya Baal dan Asyera ini. Masih banyak lagi lah saudara ya. Mereka tinggalkan. Bayangkan saja ini kalau kita hitung-hitung, misalnya dari Mose itu kepada Kagai ini hampir mungkin 500 tahun. Ya. Habakuk. Ya. Habakuk. Ya. Jadi dari Mose itu ke Nabi Habakuk itu kurang lebih lah ya. Ya. Kurang lebih lah 300 tahunan atau 400 tahun itu. Ya. Tidak ada yang lain, tidak ada. Kalau kita baca lagi selanjutnya, itu kalau kita baca namanya Sefannya. Sefannya itu saudara zamannya juga raja benar namanya Yosia ini. Nah, zaman Yosia sana kan ada namanya Nabi Sefannya, ada namanya Nabi Yeremia. Ya. Di sana juga Sefannya sana kan dicatat juga bagaimana namanya tadi kan Kagai tadi memutarbalikan ya. Jadi kalau memutarbalikan itu seperti sungsang. Kabai atau Habakuk? Habakuk namanya. Dari tadi Kagai mulu. Ya. Habakuk maksudnya Habakuk. Tadi kalau salah ngomong mungkin Kagai ya. Tapi ini namanya Habakuk. Jadi sampai dari yang bersama saja sebenarnya ini tidak jauh-jauh lah. Kalau namanya Kagai itu ya, atau ditulis itu Hagai itu ya. Hagai kan baru namanya Zekaria ini kan. Antara namanya Nabi Hagai maupun Zekaria ini sejaman. Itu zaman Raja Darius. Mereka dalam pembuangan ya gitu kan. Tapi kalau namanya Habakuk ini belum pembuangan mereka. Sejamannya mereka antara Sefannya ini ya. Jadi Sefannya dengan Habakuk ini sejaman gitu kan. Kalau kita baca Sefannya juga ini kan berjalan terus ini ya dari waktu ke waktu itu. Kalau kita baca Sefannya 3 ayat 4 bagaimana manusia ini memperkosa namanya hukum Taurat. Satu orang baca Sefannya 3 ayatnya 4 di situ ya. Bagaimana namanya bangsa yang tadi kepala batu atau Israel ini orang-orang yang susah mendengar firman Tuhan ya. Baca para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Coba kan, jadi itu dosa itu makin meningkat, ya dok? Jadi makin meningkat ini rame-rame. Ada juga nabinya yang kemarin kita sudah dengar kemarin satu raja-raja 13 di sana. Bagaimana nabi ini tidak memperhatikan, ya? Itulah yang dicatat oleh namanya Sefannya ini saudara. Ya, awalnya mereka benar nggak, tapi lama-lama tidak benar juga. Makanya ada nabi-nabi palsu itu. Ya, kalau di utara sana kan ada nabi-nabi palsu tadi ini, ya, yang campur adukan namanya ajaran-ajaran itu. Ya, bukan hanya Taurat saja, tapi ajaran-ajaran lain mereka campur adukan. Ya, itu namanya orang-orang fasik itu. Nabi-nabi fasik, imam-imam fasik, ya, orang-orang Israel fasik, rajanya fasik.
berjalanlah waktu itu, ya, dosa itu bukan makin mengecil, dosa itu makin membesar kan begitu ya, membesar dan membesar gitu kan. Kalau kita belajar namanya dari Adam itu sampai kepada Noah itu dosa itu makin membesar. Karena membesar artinya Tuhan itu menghukum namanya isi bumi ini dengan namanya banjir, bah, ya, tutupin seluruh kolong langit. Jadi zaman Noah itu jangan bilang itu banjir lokal. Baca kitab suci yang benar ya. Kalau ajaran-ajaran yang bukan ajaran dari Sion, kalau ada bilang itu hanya banjiran lokal, itu tidak benar. Yang benar itu zaman Noah itu tidak ada yang selamat, ya. Jadi anaknya Noah itu hanya 3 orang ya, nggak ada yang lebih lah saudara ya, nggak ada, hanya 3 orang anaknya ya. Anaknya pertama ya, Sem, Ham dan Yafet gitu. Itu dosa itu makin membesar, akhirnya zaman Noah ini dihukumlah bumi ini dengan air banjir ya, bah. Ya, begitu juga lah dari namanya kitab Mose ini ya, atau dari Noah ini ya, sampai yang terakhir nanti ya, dosa itu saya yakin bukan makin mengecil, makin membesar ya, karena sudah Tuhan memperingatkan manusia pada waktu Tuhan ada di bumi ini, Tuhan Yahweh itu ada di bumi ini, turun di bumi ini, memperingatkan orang-orang Israel pada waktu itu ya, nanti akan terjadi seperti zaman Noah ya. Makanya dia bilang sedikit sekali orang yang masuk bapaknya pintu yang seperti itu, karena lebarnya pintu ini banyak sekali orang, miliaran ya. Karena dosa itu bukan makin mengecil, makin membesar ya. Kalau kita sudah baca tadi dengan zamannya Zefanya ini 3 ayat 4 mengatakan bahwa nabi-nabinya itu ceroboh dan imam-imamnya itu memperkosa, namanya hukum Taurat. Tapi ingat ya, di sana kalau kita baca namanya di Zefanya ini ya, tapi kita sudah baca tadi Zefanya 3. Kalau kita baca Zefanya 1 ya, bagaimana nanti akhir dunia ini ya akan dihajar nanti ya, seperti zaman Noah. Ini sudah dinubuatkan juga oleh namanya Nabi Zefanya ya. Nabi Zefanya ini sudah dinubuatkan juga. Tapi karena mereka memperkosa, ini nabinya makin ceroboh aja, ini imam-imam makin kacau saja, ini mereka memperkosa itu memaksa yang tidak benar lah kan gitu ya. Jadi mereka paksa-paksakan itu yang tidak benar, itu mereka abaikan gitu. Tapi kalau kita mundur, namanya Zefanya 1 ayat 1 sampai 6, coba yang kencang. Ini sudah diperingat, di warning di situ. Zefanya 1 ayat 1 sampai ke 6. Yang kencang supaya pendengar itu mencatatnya. Firman Yahweh yang datang kepada Zefanya ben Kushi ben Gedalia ben Amaria ben Hizkia dalam zaman Yosia ben Amon raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Yahweh. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Yahweh, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi ingat di situ ya, harus mencatat saudara ya. Jadi dibaca ulang, ini namanya Zefanya 1 ini ya. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi bagaimana nanti akhir daripada namanya bumi ini. Karena pertama tadi dari Adam sampai ke Noah tadi dihukum pakai apa? Pakai air bah. Nanti hukumannya dari Noah ini sampai akhir zaman nanti bukan pakai air lagi, tapi pakai apa? Pakai api saudara. Akan dia sapu bersih ya.
akan dia sapu bersih yang ada di kolong langit. Ya. Sudah dibaca tadi Sefanya 3 ayat 4, bagaimana namanya nabi-nabi ceroboh ini, imam-imam yang ngawur ini, mereka memperkosa namanya hukum Taurat, sudah. Ya. Mereka memperkosa. Ya. Makanya saya mengatakan perlu saudara itu untuk membacalah kitab suci ini secara kontinu. Bacalah setiap hari. Sekalipun engkau kerja ini kan, ya, seperti namanya Evan sama Ina ini kan, wah super sibuk lah ya. Namanya konsultan. Konsultan itu punya tanggung jawab namanya yang berat itu saudara ya. Tapi ada peringatan-peringatan juga di dalam, makanya ada 4 kelompok manusia ini. Ada kelompok pertama itu namanya benih jatuh di jalan, ada benih yang di batu, ada benih yang di semak, ya, jatuh gitu kan. Jadi saya peringatkan kepada kedua anak saya ini supaya benar-benar ambil waktu-waktu, ya. Ya, jangan sampai nanti benar-benar yang sudah diberitahukan itu benih yang di semak itu, ya. Karena oleh kekhawatiran dunia akan mengimpit namanya gandum tadi akhirnya jadi mati, mengerdil, akhirnya jadi mati karena oleh kesibukannya oleh manusia. Makanya saya mengatakan betul, saya tahu kalian ini berdua, ya. Berdua ini kan adalah konsultan. Konsultan itu nggak bisa ngawur itu. Kalau ngawur itu fatal namanya, ya. Apalagi namanya konsultan proyek-proyek besar itu, saudara, nggak boleh main-main itu, ya. Nggak boleh menyimpang, ya, dari buku-buku teknik itu. Kalau menyimpang itu kan fatal namanya kan. Makanya saya katakan mereka ambillah waktu-waktu, ya. Harus namanya bijak, ya, membaca kitab suci, mendengar itu harus bijak, ya. Sehingga nanti tidak terjadi apa yang sudah diberitahukan oleh namanya Nabi Sefanya, ya. Jadi zaman Sefanya ini, karena zaman Sefanya ini ada raja benar namanya ini Yosia ini, ya, dia benar, dia kembalikan namanya hukumnya Tuhan ini. Dialah yang benar-benar kembalikan hukum Tuhan, dan dia benar-benar sama persis yang dilakukan oleh nenek moyangnya dia, pernah Raja Daud ini, dihancurkan semua namanya berhala ini, dihancurkan, ya. Tapi apa yang terjadi kan? Karena memang orang-orang fasik ini, ya, ini nabi-nabinya, imam-imamnya itu makin mengawur, saudara, ya. Sekarang saya sudah namanya Yosia ini kan, apakah sesudah Yosia ini masih ada nggak Sefanya? Masih, Sefanya itu masih ada, ya. Yeremia itu ada gitu kan. Makanya saya sudah mengatakan kemarin, selama 23 tahun itu Yeremia itu memperingatkan terus-menerus ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi mereka mengabaikan selama 23 tahun sampai terakhir namanya Raja Sedekia ini. Akhirnya Yerusalem itu digaruk, saudara, ya. Digaruk di Yerusalem ini, saudara, ya. Dirobohkan, akhirnya dibuanglah bangsa Israel ini, ya. Mari kita selidiki nanti kitab suci, bagaimana zamannya Yosua ini, ya. Apakah Yosua juga diperingatkan kepada mereka untuk kembali kepada hukumnya Tuhan, tapi mereka tidak mengabaikan. Akhirnya dia bilang, ya, ini yang kamu lihat bangunan itu tidak ada lagi, akan nanti sunyi, sepi, tidak ada lagi batu di atas batu yang lain, katanya. Itu peringatan loh, saudara, ya. Tapi mereka ini tetap, ya, tetap saja mereka lakukan kejahatan. Bagaimana tadi Habakuk ini mengeluhkan begitu beratnya menghadapi orang-orang ini yang sudah kepala batu, yang sok tahu ini kan, begitu kan, ya. Jangan hanya kita terpaku di situ loh, saudara. Makanya saya mengatakan kepada jemaat itu maupun pendengar itu, membekali dirimu itu supaya engkau membaca kitab suci ini, mempelajarilah kan gitu, supaya tidak ditipu. Karena memang zaman sekarang itu zaman gila, benar-benar gila, ya. Kenapa saya bilang gila, ya? Kalau memperkosa tadi kan ya masih ada lah gitu. Tapi kalau sekarang ini mereka bilang itu Taurat itu harus dibuang. Nah, ini yang repot. Jadi zaman kita ini memang zaman edan, ya, bukan memperkosa lagi. Mereka bilangnya buang.
Ya, banyak sekali yang saya temukan di sana, di Injil sana itu mereka memperkosa. Ya, coba kan, makin meningkat dosa ini, makin menjadi-jadi, sehingga sekarang ini bagaimana ini mempengaruhi orang-orang yang sekian ini supaya meninggalkan hukumnya Tuhan. Ya, kita lihat saja tingkah lakunya mereka ini dari generasi ke generasi ini. Ya, mereka lakukan kejahatan. Ya, contoh juga kalau kita baca di Yeskial, ya, jadi di Yeskial ini saudara, mereka ini sudah dibuang. Tadi kan sudah diperingatkan, ya, diperingatkan kepada Israel ini, bangsa Israel ini dengan raja-rajanya dari Nabi Habakuk sampai namanya Sefanya ini, ya, diperingatkan gitu loh, kan? Sebelum diperingatkan gitu supaya mereka ini kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi mereka menulikan telinganya, menutup mata rohaninya. Apa? Kalau kita selidiki kitab suci ini zaman namanya Yeskial. Yeskial ini dalam pembuangan, ya. Jadi pada zaman Raja Yoyakim ini diangkutlah orang-orang Yahudi dibuang. Apa yang terjadi di sana? Ya. Di dalam pembuangan sendiri pun ini bukan makin sadar mereka ini, ya. Bukan sadar akan kesalahannya, tapi dosa itu makin menjadi-jadi. Misalnya Yeskial sendiri pun mencatat di sana, Yeskial 22 ayatnya 12-13. Yeskial juga mencatat tingkah lakunya mereka-mereka ini, orang-orang fasik ini yang kepala batu ini. Itu Yeskial juga mencatat, saudara. Mencatat sana Yeskial 22 ayatnya 12-13. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang untuk mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Tadi Yeskial berapa? 12-13. Yeskial 22 12-13. benar itu? Ya. Ya? 22 bukan 13, maaf. Yeskial 22 ayat 26. Yeskial 22 ayatnya 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Torahku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Coba saudara, jadi ini kan dari namanya Sefanya ini sampai kepada namanya Yeskial ini dalam pembuangan kan 70 tahun di sana kan gitu kan. Coba ini bangsa ini bukan makin sadar, saudara, bukan makin sadar, makin ngawur saja. Coba dia makin ngawur loh, saudara, ya. Mereka makin ngawur dan makin ngawur ini, ya. Mereka makin menulikan telinganya, ya. Dicatat di sana bagaimana namanya nabi-nabi, imam-imam ini memperkosa namanya hukum Taurat, saudara. Artinya dosa itu terus makin membengkak, makin menjadi-jadi. Ini zaman dulu ada nabi loh. Terus bagaimana kita sekarang ini? Zaman kita ini khusus di Indonesia juga banyak loh nabi-nabi ini. Tapi itu nabi-nabi palsu. Banyak loh di Indonesia nabi-nabi loh sekarang ini, mereka bicara dengan Tuhan dan lain sebagainya. Wih, mereka sombong betul. Mereka percaya diri loh, saudara, ya. Jadi kalau saudara ya mendengar khotbah-khotbah, ya, di Indonesia banyak sekali nabi-nabi, ada nabi-nabi perempuan, nabi-nabi laki-laki gitu, tapi tidak sesuai. Mereka termasuk juga itu nabi-nabi yang Indonesia mengatakan di mimbar itu kalau hukum Taurat itu dibuang. Luar biasa inilah, saudara, ya. Coba kan, zaman pembuangan itu sendiri pun mereka tetap melakukan namanya kedegilan, ya, memperkosa namanya hukum Tuhan ini, ya. Mereka tidak mau loh, saudara. Padahal itu ada nabi yang memperingatkan mereka ini, ya. Tidak sadar kalian ini dibuang, ini kan kalian ini kan tidak mendengar namanya firman Tuhan, tapi tetap saja membatunya dan membatu. Ini dicatat loh oleh apa ini, ya. Makanya saya kalau mendetil benar ini, saudara, oh
tidak kurang dari 2-3 jam itu saudara, ya, khotbah ini. Kalau saya mendetil benar ini kan, ya. Bagaimana tingkah lakunya mereka ini? Terus apa itu tugas-tugasnya nabi-nabi ini? Jangan berpikir-pikir ada namanya kita para nabi ini seolah-olah nabi itu apa? Bikin namanya ibadah baru, ajaran baru. Tidak ada saudara, tidak ada namanya. Justru kalau menyimpang, mereka menyimpang itu Tuhan mengutus nabi, ya, supaya mereka kembali kepada hukumnya tuh Tuhan, ya. Kalau mereka tidak menyimpang, ya tidak ada lah nabi itu buat apa, kan begitu aja. Jadi kalau mereka menyimpang, ya, melalui nabi, karena nabi itu adalah juru bicaranya Tuhan, ya. Jadi nabi yang benar itu dia tidak boleh menyimpang dari perkataan Tuhan, ya. Sekalipun nanti dengan resikonya dibunuh, mereka sampaikan, ya. Makanya saya mengatakan ini nabi yang paling babak belur itu namanya apa? Nabi Yeremia itu, ya. Nabi Yeremia itu babak belur, sama yang dialami oleh Rasul Saul juga. Rasul Saul babak belur, saudara. Mari nanti kita lihat nanti, ya. Rasul Saul itu bagaimana menyampaikan namanya kebenaran itu, babak belur juga, lempari batu, ya. Jadi Rasul Saul juga pun mengalami siksaan yang luar biasa juga, ya. Tapi memang bangsa Israel ini memang luar biasa lah, ya. Memang luar biasa jahatnya mereka kepada Tuhannya mereka ini. Tapi biar bagaimanapun juga, memang bangsa satu ini saya mengatakan, aduh, karena memang dia sudah diangkat jadi anak ini. Ada saja loh saudara, ya, apa ya? Jadi saya anggap ini memang dibedakan memang dari bangsa lain ini. Sehingga kalau kita selidiki, kita studi itu, sekalipun mereka jahat, tapi masih ada janji loh sama mereka ini. Suatu saat nanti akan berdamai dengan Tuhan, ya. Pada waktu berdamai itu bukan karena dia benar, tapi dirubah namanya apa? Pikirannya, dirubah hatinya, sehingga mereka kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Ada pasal, ada ayatnya. Makanya saya mengatakan berulang-ulang, baca saja Yeremia 31, itu 32, 33 itu, maupun juga Hizkiel 36, dibaca yuk. Jangan diputus-putus itu. Supaya kalian ini punya pemahaman yang benar, ya. Jadi sekalipun bangsa ini jahat, dia masih ada janji, ya, masih dijanjikan namanya ya keselamatan tadi itu, ya. Makanya suatu saat nanti akan dia kumpulkan lagi seluruhnya untuk kembali namanya tanah perjanjian itu, ya. Tanah perjanjian adalah tanah Kanaan, ya. Dijanjikan pada nenek moyang mereka. Dengan perjanjian nenek moyang Abraham tadi, akhirnya tetap saja dia ingat perjanjian Abraham, sekalipun mereka degil ini, ya. Jadi sekalipun degil ini, beda dengan kita orang asing ini. Orang asing itu ada pasalnya, saudara, ya. Ya, tetap sesat namanya, tidak mengenal hukum itu. Dan memang nubuatan itu benar terjadi, ya, terjadi loh saudara, ya. Jadi kita juga ada pasalnya, bukan ada pasalnya nanti wah saya mau berdamai sama orang asing segala macam, itu nggak ada loh saudara. Makanya orang asing itu harus pandai-pandai lah, ya, harus bijak namanya, membaca kitab suci, mendengar itu. Makanya orang bijak itu kalau ada khotbah biasanya sediakan catat, ya, nanti akan dibaca ulang, ya. Itu orang-orang bijak, orang-orang yang rendah hati, ya. Kalau seperti itu pasti engkau diselamatkan, ya. Diselamatkan saudara, karena engkau orang asing itu sudah ada pasal, ada ayatnya. Orang asing itu tidak akan mengenal, bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum, bangsa-bangsa itu sudah dikasih kekang, ada pasal, ada ayatnya. Tapi kalau mereka ini, dia akan berdamai dengan Israel itu, akan menyayangi mereka itu, juga ada pasalnya dan ada ayatnya, ya. Itu janjinya loh saudara, ya. Jadi marilah saudara dengan bijak, rendahkan hatimu, ya, dengarkan khotbah ini. Karena khotbah saya ini bukan ngarang-ngarang, ada pasalnya dan ada ayatnya, ya. Sehingga nanti pada waktu tanggapi, kalau merasa itu
tidak benar, ya tanggapi juga pakai pasal dan ayat. Jangan seperti yang kemarin, khotbah-khotbah kemarin, ada saja lah. Tapi kan itu sekian ribu orang kan, tapi ada satu saja orang yang jawabannya juga tidak berbobot gitu loh, ya. Jawabnya tidak berbobot, ya. Sangat tidak berbobot lah. Ya itu saya anggapin ya sampal, ya. Tapi kan masih sekian orang masih banyak lah yang memperhatikan namanya khotbah ini. Khotbah saya tidak seperti yang di sana, di luar sana, saudara ya. Apa tadi pasal ini dia tidak menjelaskan, ya. Coba kan, kalau ini kan melalui namanya ada pasal, ada ayatnya. Bagaimana bangsa itu Israel ini membangkang kepada Tuhan. Ini kan dari generasi ke generasi, ya. Coba kan berjalan terus kan. Sesudah pembuangan, saya mengatakan tadi zaman namanya Nehemia. Nehemia kan bukan nabi kan. Dia termasuk di surat, kan dia seorang bupati, tapi dia benar. Nehemia itu benar loh saudara. Zaman Nehemia ada namanya imam namanya Esra, ya. Jadi imam Esra itu, wah berdua lah antara imam Esra dengan nama Nehemia itu bahu membahu lah, ya. Supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan, gitu. Mereka merayakan perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, di kembali yang benar. Tapi kalau penghujungnya namanya Nehemia sendiri pun ini imam-imam lagi berontak. Tahunya dari mana mereka berontak? Baca saja nanti Nehemia 13. Penghujung Nehemia 13 baca saja. Itu ada imam-imam mereka berontak. Nah dari Nehemia itu sampai Yasua loh saudara. Jadi pemberontakannya mereka itu dari namanya Nehemia ini sampai ke Yasua itu kurang lebih kan 500 tahun, ya. Makanya di sana ada namanya kitab Talmud. Itu dosa itu makin menjadi-jadi. Nah disitulah banyak aliran-aliran nanti. Kalau kita baca nama dari Kejadian sampai namanya Nehemia itu tidak ada namanya bikin aliran-aliran. Ini tidak ada. Dan kitab juga hanya Taurat saja, nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak ada kitabnya Nabi ini nggak ada. Makanya kita para Nabi jangan salah paham. Kita para nabi bagaimana perintahkan nabi ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Itu saja tugas mereka, nggak ada yang lain. Malah dibunuh, ya. Kita lihat saja, memperingatkan mereka ini, mereka menyimpang ini dari namanya Nehemia tadi ini sampai kepada namanya zaman Yasua ini. Kalau kita baca namanya Matitya 11 ayat 12, ya. Coba Matitya 11 ayat 12. Ya. Ini dari generasi ke generasi terus dosa itu makin menjadi-jadi. Matitya 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Coba kan sampai zamannya Nabi Yohanan menyerong, memperkosa. Terus berjalanlah ini. Makanya saya mengatakan zaman Yasua puncak dosanya mereka yang luar biasa, ya. Matitya 11 sana mengatakan mencatatnya bahwa mereka serong, ya. Begitu juga Luka 16 ayat 16. Luka 16 ayat 16. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan. Dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Ada lagi yang salah tangkap, kemarin itu ada yang komentar juga. Saya mengatakan ini orang, ya itulah. Itu pasti orang Kristen ini menanggapnya. Lucu banget tanggapannya dia. Supaya membenarkan dirinya bahwa Taurat itu hanya berlakunya sampai kepada apa? Nabi Yoka. Dia tidak baca selanjutnya. Tadi yang Luka 16. Dia hanya baca di situ, hanya saja dia mengatakan apa? Ya. Taurat itu sampai kepada nama Nabi Yoka, tidak baca selanjutnya. Kalau dia baca selanjutnya, mereka memperkosa namanya apa? Ya. Dari Mose itu sampai kepada Yohanan itu tetap mereka memutar balik kan namanya hukum Taurat saudara.
Tapi ada orang-orang yang setengah-setengah namanya otaknya tadi itu, dia potong dia. Supaya membenarkan itu dari pengajar-pengajar juga bahwa Taurat itu hanya berlaku sampai kepada namanya Yoka. Dia tidak baca lengkap. Yang dimaksud itu mereka memperkosa itu karena zaman Yosua kan memperkosa itu sampai zaman Nabi Yohanan itu yang dimaksud. Ya. Sehingga mereka beranggapan sekarang, oh tidak ada lagi sekarang, mereka tidak menyimpang. Saya mengatakan ini zaman kita zaman gila. Zaman gilanya bagaimana? Mereka bilangnya Taurat itu tidak berlaku lagi. Ini luar biasa loh saudara. Ya. Coba kan? Ini luar biasa. Makanya kalau Anda ini tidak bijak, tidak pandai-pandai namanya membaca kitab suci, ke bawah arus. Ke bawah arus saja. Ke bawah arus karena mereka banyak. Karena katanya mereka kami banyak saudara. Ya. Ke bawah arus. Ya. Ingat baik-baik ya. Ini perkataannya juga Rasul Saul. Galatia 1 ayatnya 6-7 mengatakan, Galatia 1 ayat 6-7, bagaimana mereka memutarbalikan ini? Coba, ini jangan Rasul Saul saudara. Ini yang terjadi sekarang, mereka pakai namanya surat-suratnya Rasul Saul saudara. Tapi Rasul Saul memperingatkan ya, ke bangsa Israel ini atau orang-orang asing juga itu ya, supaya memperhatikan beda yang kami sampaikan terkutuk mereka. Coba 6-7. Galatia 1, 6-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Hamasiat telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasiat. Coba sekarang namanya surat-surat Rasul Saul ini mereka putar makanya saya bilang itu banyak orang namanya sungsang, pikirannya sungsang. Sungsang itu apa? Halo? Kalau seorang perempuan itu kalau melahirkan bagaimana lazimnya? Halo? Siapa yang pernah melahirkan ini? Kalau seorang perempuan melahirkan anaknya pasti kepalanya dulu kan? Kalau dia terbalik itu namanya sungsang namanya. Ya. Jadi sungsang, banyak orang-orang sekarang ini terbolak-balik sungsang. Ya, itu yang dimaksud tadi itu memutarbalikan, menjungkir balikan namanya hukumnya tuh Tuhan ini. Ya. Ingat baik-baik kalau kita baca selanjutnya di bawah apa? Galatia tadi 1, ya, terkutuklah mereka yang memutarbalikan. Ya. Terkutuklah mereka. Jadi Rasul Saul itu tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk membatalkan namanya hukum Taurat. Ada nggak keinginan Rasul Saul untuk membatalkan hukum Taurat? Halo? Tidak ada keinginannya. Kalau baca Roma 3 ayat 31 kan sangat jelas di situ kan coba. Ini surat-surat Rasul Saul saudara ya. Jadi ingat baik banyak sekali yang memperkosa namanya surat Rasul Saul ini. Coba Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Coba ini perkataan Rasul sendiri pun, karena kami beriman, karena kami memperoleh kasih karunia, apakah kami membatalkan hukum Taurat? Kan tidak katanya. Kami makin meneguhkan dan mengokohkan. Karena kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Halo? Kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Ini perkataan Rasul Saul, suratnya Rasul Saul. Kalau baca namanya Galatia 3 ayat 21. Coba. Galatia 3 ayat 21 mengatakan, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Taurat itu apa? Menghidupkan, karena memang kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Ini kurang apa lagi? Ya. Mana surat-suratnya Rasul Saul itu yang mengatakan Taurat tidak berlaku lagi? Kalaupun engkau baca namanya Efesus 2 ayat 15 itu otakmu yang sungsang, pikiranmu yang sungsang.
Karena engkau batas di situ saja, engkau tidak baca surat yang lain. Ya. Kalau engkau baca surat yang lain, misalnya Kolose 2 ayat 15, baru engkau sadar yang dimaksud itu bukan ketentuannya, bukan hukum dibuat, tapi namanya kok korban-korban. Amin gak itu? Orang yang membaca kitab suci pasti seperti itu. Tapi kalau orang baca hanya sampai di situ, yang saya bilang tadi, sungsang. Kebalik. Banyak orang yang kebalik sampai sekarang. Kenapa mereka terbolak-balik itu? Karena mereka tidak pernah mau namanya baca kitab suci dengan lengkap. Tapi kata-katanya mereka kalau baca kitab suci jangan sepotong-sepotong. Itu kata-kata itu diikuti saja. Dari generasi ke generasi itu kata-kata itu dengan sendirinya keluar dari mulut ke mulut itu. Ya. Jangan kalau baca kitab suci jangan sepotong-sepotong. Kata-kata ini mereka pakai sampai sekarang. Padahal yang mengatakan jangan sepotong, dia tidak pernah membaca kitab suci. Dia hanya ikutan-ikutan dari kata Pak Pendetanya. Makanya kalau dengar firman jangan sepotong-sepotong, maksudnya jangan sepotong-sepotong, malah kau baca kitab suci dengan lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, pasti lu punya pemahaman yang benar, ya. Sehingga tidak sungsang, sehingga tidak terbalik-balik, ya. Ada yang berbeda, terkutuklah mereka, kata Rasul Saulus. Dicatat loh mereka ini. Tapi tetap saja sampai saat ini, makanya saya mengatakan ini zaman ini makin menggila. Makin menggila, makin menjadi-jadi. Makanya saya mengatakan setiap saya khotbah ada juga yang ya 1-2 orang lah kan gitu. Itu sungsang itu. Gak punya kemampuan tapi dia nyeletuk di situ. Mungkin saja orang-orang yang seperti itu mungkin mulailah terusik namanya isi perutnya, ya. Seumpamanya orang saja ini ada yang mencatat ini, ya. Terus tiba-tiba dia tidak datang besok tempat ibadah. Kalau sudah tidak ada persembahannya, mau makan apa? Pakai apa? Ya. Makanya mereka mati-matian. Tetap saja ini dosa yang sudah berjalan ini bahwa Taurat itu harus dibuang. Ini loh dicatat loh di dalam ini, ya. Dicatat loh. Makanya zaman-zaman Tuhan Yesus sendiri pun makanya mengatakan orang-orang Israel ini keturunan ular beluk, ya. Mengatakan ini orang-orang Israel keturunan ular beludak. Hei kamu keturunan ular beludak. Ular itu kalau dia jalan, siapa yang tahu bagaimana caranya ular dia jalan? Dia kalau jalan ular itu lurus atau dia berbelok-belok, ya. Itu yang dimaksud tadi itu namanya yang memutar balik. Pasti ular kan gini, berkelok-kelok. Itulah yang ada sampai saat ini. Makanya di sana dicatat zaman Yesus sendiri pun mengatakan bahwa kalian yang keturunan ular ini. Coba satu orang baca Matius 3 ayatnya 7, supaya mencatat ini, ya. Apakah yang di mimbar itu ular enggak? Dia berbeda isi kitab suci yang dia baca terus dia menyimpang. Itu namanya apa? Ular namanya. Matius 3:7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk baptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini yang membelok-belokkan hukum ini, ya, tidak akan lolos dari murka tuh. Tadi yang sudah dicatat oleh Zefanya tadi itu. Zefanya 1 ayat 1 sampai 6, tidak akan lolos itu nanti. Tidak akan lolos aja, ya. Tidak akan lolos nanti, ya. Keturunan ular beludak, ya. Mampu juga, ini kan tiga kali saya mencatat ini Matius 12 ayatnya 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hai kamu keturunan ular beludak, ya. Hai kamu yang jahat. Makanya saya mengatakan, kalau namanya Taurat ini tidak ada, tidak akan keluar namanya kata dosa atau kata jahat. Gak mungkin, gak ada itu.
Karena ada hukumnya Tuhan tadi, siapa yang melanggar hukumnya itu dikatakan jahat atau orang berdosa, saudara. Ya. Jadi harus tahu apa itu dosa. Kalau engkau tidak tahu apa itu dosa, lu paling apa sih di dunia ini? Paling apa saja di dunia ini? Harus tahu dulu apa itu dosa. Coba kan? Dicatatlah di dalam itu bahwa dosa itu melanggar hukumnya tuh, itu dosa namanya. Makanya kalau tidak ada Taurat, tidak ada hukumnya Tuhan, makanya kalau orang namanya mencuri, mereka bilang gak mungkin kata dosa. Karena hukum Taurat mengatakan siapa yang mencuri itu orang berdosa, artinya melanggar. Jangan mencuri tapi dia mencuri, itu namanya melanggar. Jangan membunuh tapi dia membunuh, itu namanya melanggar, namanya dosa. Dosa itu melanggar namanya. Kan sangat jelas tadi kan, turunan ular bulu, maupun juga kalau kita perhatikan juga Matitia 23 ayat 33 sampai ke 34, 34. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Coba, hai kamu keturunan ular bulu, hai kamu ular-ular keturunan ular bulu. Ini yang dimaksud keturunan ular bulu, ini yang menyimpang dari hukumnya Tuhan tadi. Ya. Makanya mereka mengatakan ini mereka memutar balikan, namanya memperkosa, namanya hukum Tuhan. Sampai zaman namanya Yohanan. Ya. Tetap namanya memperkosa hukum Tuhan. Makanya saya mengatakan bangsa-bangsa sekarang bukan memperkosa lagi, disuruh Nah, kalau kau suruh buang, ini dosa kecil atau dosa besar? Terus kalau suruh buang hukumnya Tuhan, terus pakai hukum mana? Nanti gue curi kan tidak memang kan? Kalau kau suruh buang kan, ya, saya bebas saja mencuri, ya, bebas saja namanya ambil istri orang. Makanya kita lihat sekarang ini kan zaman edan ini. Padahal dalam kitab suci di dalam, ya, jangan namanya bercerai, ya. Tapi faktanya banyak sekali orang yang melanggar juga. Coba berapa orang sekarang cerai, terus habis itu dia kawin lagi, terus pak pendetanya lagi dia ulang lagi ngomong gini, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh kau ceraikan. Ini pendeta atau pendusta? Berapa pendeta yang seperti itu? Ya, mulailah dia ngarang-ngarang sendiri bahwa ini bukan jodoh. Nah dulu kan katanya sudah di depan Pak Pendeta berjanji, ya, yang memisahkan saya adalah kematian. Coba tiba-tiba, coba apa itu benar? Ya, coba kan? Karena itu tadi mereka incar namanya Taurat dibuang supaya mereka bebas. Kawin lagi nggak apa-apa, Pak Pendetanya udah luas aja. Tapi seenak-enaknya Pak Pendeta udah ketahuan ini orang udah kawin cerai, dia masih ngomong juga, apa yang sudah dipersatukan Tuhan jangan boleh engkau ceraikan. Aduh, ini pendeta-pendeta miring yang begini. Tapi pengikutnya juga masih banyak loh saudara. Ya saya tahu juga pengikutnya juga kosong, nggak ada isi pikirannya. Ya udah, banyak sekali loh yang seperti ini. Makanya sama zaman kita ini zaman gila. Dosa itu bukan makin mengecil, menggunung-gunung, ya, menggunung-gunung loh saudara. Ya, tadi kan kalau kita baca kan zaman apanya Yeskiel tadi kan Yeskiel 22 ayat 26 apa? Mereka apa? Meninggalkan sabatnya. Coba mereka mengabaikan, mereka menganggap enteng. Ya. Padahal itu hari Sabat ini saudara ada ancamannya yang begitu berat. Ada pasalnya, ada ayatnya. Coba mereka seenaknya mereka ganti loh saudara. Terus sebagian, wah kita ibadah hari apa saja kata Tuhan.
Coba saudara, akhirnya karena dia juga tidak punya pemahaman apa-apa tadi, ya sudahlah ikut saja Pak Pendeta. Jadi Pak Pendetanya yang diikuti, bukan namanya apa? Ikut Tuhan. Kalau sekarang mereka bilang anak Tuhan, katanya dalam catatan dalam, bukan kamu anak Tuhan, tapi kamu anak iblis. Kenapa dikatakan mereka anak iblis? Karena menyimpang dari kebenaran, itu namanya anak iblis. Bukan saya loh, karena sudah dicatat sana Yohanes 8 ayatnya 43-44. Perhatikan di situ, ya. Itu bapamu bukan Tuhan, bapamu iblis. Iblis itu tidak bicara benar dari dulu. Dari dulu itu menyimpang terus menerus, ya. Melalui namanya manusia itu menyimpang, menolak namanya hukumnya Tuhan. Itu namanya anak iblis. Ini bukan saya loh. Sehingga renungkan saja, bantah saja pakai itu. Mau siapa yang membantah tadi yang namanya Yohanes 8 ayat 43-44. Yang kencang bacanya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu tetap menghalangi. Dia menghalangi kalau kita namanya kan orang sungsang otaknya kan. Itu kan ada tulisannya kalau setiap Sabat itu Tuhan akan datang untuk memberkati, itu memberikan kehidupan maksudnya. Tapi iblis bilang itu buang aja. Buang itu tidak benar itu. Coba miriskah itu. Saya sudah mengatakan, saya baca namanya kata Sabat ini sudah 183 kali. Selama 23 tahun loh saudara. Coba seenaknya saja mereka putar balikan, ya, coba. Bahwa Sabat itu tidak ya ampun, benar-benar. Itu namanya sungsang namanya. Memutar balikan. Coba kan. Mau ikut mana ini yang begini-begini ini? Ya. Coba kan. Hai keturunan ular beludak, ya. Maupun juga luka dicatat juga, luka 3 ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Keturunan ular beludak ini susah, ya. Melawan memang orang Israel itu memangnya batu, tapi sebatu-batunya mereka ini masih ada janji deh gitu loh. Saya sayangkan sekalian orang bangsa-bangsa ini atau asing ini, ya orang Kristen lah, ya. Sedih juga melihatnya seperti itu. Kenapa saya mengatakan saya banyak catatan saya gitu loh. Selama 23 tahun kan saya mencatat gitu, ya. Coba kan. Ini kalau kita khotbah gini pun juga ada juga yang tidak senang gitu loh, ya. Karena sudah kebongkar namanya. Ya. Yang saya katakan ini, yang saya catat ini tidak ada yang berani. Kalau berani saja kembali kepada Sabat, kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Itu mau ibadah kalau sepitus pendetanya makan apa? Ya. Mau kerja sekuler kagak punya kemampuan apa-apa. Coba kan, akhirnya nganga-nganga saudara. Kalau sudah tidak jadi pendeta saudara, bisa kurus-kurus kering itu, ya. Coba kan, nggak ada ilmu sekuler kagak punya. Kalaupun ada sekulernya mungkin sekolah-sekolah yang nggak jelas itu saudara, ya. Jadi ingat loh ya, di sekuler sendiri pun sekolah-sekolah itu menentukan juga loh saudara ya, apakah sekolah ini berbobot atau tidak berbobot, ya. Alumninya ini alumni dari sekolah yang berbobot atau tidak berbobot. Ingat baik-baik itu juga, ya. Ya. Ini harus berkata benar, ya. Coba kan. Kalau memang itu penyimpangan, kalau kita baca, kan zaman Mose juga, ya. Zaman Mose itu, Mose memang sudah peringatkan kepada penerusnya juga adalah Yosua bin Nun ini, bagaimana tingkah lakunya mereka ini, orang Israel ini, tingkah lakunya ini, saya masih ada saja katanya,
saya masih ada saja pun, ini begitu busuknya mereka ini. Apalagi kalau saya tidak ada lagi nanti, bagaimana? Benar ya saudara. Ya, coba kan, kalau kita tadi kan, kalau kita dari Mose sampai kepada namanya Habakuk ini, itu 300 tahunan. Ya, coba 300 tahunan lah, 400 tahun lah itu. Ya. Bukan dari Mose itu hampir berapa ratus tahun, 700 tahunan ya. 700-800 tahun itu. Itu zaman Nabi Habakuk ini. Dicatat di sana, Mose bilang, saya masih ada saja, ini bangsa ini sudah menyimpang. Bagaimana nanti sesudah saya nggak ada? Parah nggak? Saya ini pembaca saudara, parah saudara. Masih ada memang, karena memang tegas namanya orang namanya Yosua bin Nun ini. Sesudah namanya Yosua bin Nun itu, karena ada namanya hakim-hakim. Makanya saudara ini supaya punya pemahaman yang benar, bacalah hakim-hakim itu. Ya. Berapa pasal hakim-hakim yang tahu? Halo, ada 21 pasal di sana di hakim-hakim, dibaca lengkap itu. Ya, supaya kalian ini punya pemahaman yang benar. Tanpa pemahaman yang benar, saudara, surga itu nggak akan ketemu aja. Ya, kata Mose, ya. Jadi namanya Ulangan 31 ayatnya 27-29 mengatakan, Ulangan 31 ayatnya 27 sampai 29. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegak tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Yahweh dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Sudah, saya ada saja pun begitu jahatnya kalian ini. Sesudah aku nggak ada nanti pasti kamu busuk benar deh. Benar nggak itu? Halo, perkataannya Mose itu benar nggak? Benar. Apalagi kalau sudah nggak ada nabinya. Coba kan, zaman rasul-rasul itu masih ada selain Nabi Yohanan masih ada namanya Nabi Agabus itu loh saudara ya, masih ada. Sesudah itu kan tidak ada nabi-nabi. Nah kalau sudah tidak ada nabi-nabi, makanya makin liar saudara. Makanya saya mengatakan kitab suci ini yang kita pegang ini, yang diterbitkan lembaga kitab Indonesia, tidak ada yang mengkresi. Jadi pada waktu dari Eropa sana, dari Inggris masuk di Indonesia, tidak ada, didiamkan saja. Itulah namanya dosa dari generasi ke generasi sampai saat ini. Ya, makanya saya mengatakan sekalipun sekarang ini namanya King James itu sudah merevisi, ya, dia sadar kesalahannya. Ya, kalau dulu Tuhannya mereka itu bernama Lord, sekarang mereka kembali yang nama benar. Namanya Yahova. Ya. Mereka juga sadar karena namanya Jesus itu tidak ada di dalam kitab suci. Yang ada namanya apa? Yosua, saudara. Ya. Saya mengatakan Yosua itu punya dasar. Ada pasalnya, ada ayatnya. Kata Yesua dengan Yosua itu mana yang benar? Kita tinggal uji nanti. Ya. Itu namanya Yesua itu dikebiri namanya. Ada yang dihilangkan. Yang benar di salam kalau saya baca aslinya kan Yahweh Suwa, disingkat menjadi namanya Yosua. Ya. Di sana itu Yod Sinu Wow Ayin tidak bacanya aslinya, tidak bacanya Yahweh, enggak, bacanya Yesua. Jadi Yesua itu bagian daripada dihilangkan. Jadi dihilangkan namanya apanya? He dan Wow. Ada pasal, ada ayatnya.
Kalau namanya di Kagai, bacanya Yahweh-Shua ben Yosadak. Sedangkan kalau di Esra maupun Nehemia, bukan namanya lagi Yahweh-Shua, tapi tulisannya Yesu. Karena tulisannya di situ nanti sudah berubah dia. Berubahnya begini, Yod, Sin, Waw, Ayin. Sedangkan kalau di Kagai maupun Zekaria itu namanya Yeshua ben Yosadak, itu tulisannya Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Jadi dibaca di situ, saya baca tulisannya Yahweh Shua. Begitu juga namanya Yeshua ben Yosadak, tulisannya tetap Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Dikasih tanda masoranya mereka, bacanya Yahweh Shua. Diperkosa nanti mereka, diperkosanya di mana? Di Nehemia. Ya, Nehemia 8 ayat 17, bukan nama lagi Yod-He, Waw, Sin, Ayin. Di situ diperkosa sudah, dihilangkan lagi hurufnya, bukan Yod-He, Waw, Sin, Ayin. Di situ tulisannya Yod, Sin, Waw, Ayin. Coba ini kan, ini namanya Yeshua ben Yosadak ini, Yeshua ben Nun ini. Ini kan ketahuan itu. Kalau kita mau baca kitab suci, jadi banyak sekali yang mereka perkosa. Perkosa juga nama orang, coba kan, ya. Kita lihat aja. Misalnya nama-nama orang itu mereka perkosa, coba. Jadi namanya Yokanan, jadi namanya Yahya, atau namanya John, atau namanya Yohanes. Coba kan ini orang-orang nggak. Itu namanya bagian namanya memperkosa, namanya hukum Taurat. Zamannya kalau kita baca juga, tadi kan sesudah saya mati ini manusia ini makan busuk. Begitu juga lah zaman apa? Zaman siapa? Rasul Saul sendiri pun mengatakan bahwa nanti manusia ini makanya waspada namanya serigala-serigala ini yang membelokkan namanya hukumnya. Kalau engkau baca namanya Kisah 20, ya, ayatnya 29-30 yang kencang. Tadi kan kita sudah baca namanya zaman namanya Mose, ya. Mose tadi 31, ya. Ayat 27-29. Sekarang zaman namanya Rasul Saul, ya. Kisah Para 20 ayatnya 29-30. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Coba yang diterima ini sekarang kita ini ajaran palsu, saudara. Yang benar itu ditinggalkan, diganti semua. Makanya saya mengatakan nama Tuhan mereka ganti nama-nama orang. Yang sampai saya geleng-geleng kepala, memang otaknya manusia kenapa ini? Memang dari Eropa ini memang jahat betul. Namanya Yakob. Yakob itu saudara ya, kalau di Eropa sana, kalau King James ini itu bukan namanya Yakob. Tulisan yang kalau King James, James. Rusak, betul-betul rusak saudara. Jadi Yakob ya, yang bernama Yakob itu mereka tulis di sana namanya James. Tapi kalau namanya bapaknya Yosef itu mereka tetap Yakob. Tapi kalau murid-muridnya Yeshua yang namanya Yakob itu mereka ganti namanya James. Coba kan? Kalau di Indonesia masih agak benar lah, sekalipun masih ada yang salah, dia bilang Yakub pakai U. Padahal nama aslinya dia Yakob pakai O. Coba dipaksa-paksakan ini, ya. Siapa yang mau bantai?
Ya. Siapa yang membantah ini? Bagaimana mereka memperkosa? Tadi kan dia bilang kan, nanti kamu akan dapat, hati-hati namanya apa? Tadi serigala ya? Serigala atau? Hah? Serigala ya? Hati-hati serigala rakus. Katanya Taurat tidak boleh tidak berlaku lagi. Tapi kalau perpuluhannya masih berlaku nggak mereka? Saya kalau kamu mengambil perpuluhan boleh-boleh saja, tapi harus berkata benar. Jangan menyimpang. Ada tulisannya, tapi mengajarkan lain. Ya, coba kan? Kebiasaan namanya Yasua itu ibadahnya hari Minggu atau hari Sabtu? Hah? Ada tulisannya nggak? Ada tulisannya loh, saudara. Coba Luka 4 ayat 16. 16 sampai 17 ya. Karena dia pakai Taurat. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberitakan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Menurut kebiasaannya tiap hari dia beribadah hari Sabat. Kenapa di mimbarnya kan jadi Minggu? Minggu itu hari pertama loh saudara ya. Ingat baik-baik. Minggu itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Portugis. Ya. Minggu itu hari pertama. Hari Ahad. Dibalik. Itu yang sungsang. Kebolak-balik. Ya. Coba lah saudara kali begini. Tadi kan Rasul Saul tadi kan tadi kisah para rasul kan Rasul Saul juga kan, tapi ditulis oleh namanya siapa? Kisah para rasul ditulis oleh siapa? Halo, siapa? Luka. Ya. Jadi kisah para rasul itu ditulis oleh Luka, tapi perkataan tadi kisah para 20 itu dari Rasul Saul, saudara. Hati-hati loh ya. Hati-hati nanti kamu diterkam. Mereka ajaran-ajaran palsu. Tidak sesuai namanya isi kitab suci. Jadi yang dimimbar itu yang didengar tidak sesuai, saudara. Kalau ditanya nanti mereka jawab membabi buta. Kenapa seperti itu? Mereka menjawabnya seenak-enaknya saja, diketawain loh saudara. Kalau dia menjawab di tempat-tempat ibadahnya mungkin tidak seberapa lah kan. Tapi kalau di YouTube dibaca begini orang diketawain saudara. Ya, itulah yang sungsang. Terbolak-balik. Itulah yang sampai sekarang itu terbolak-balik saudara ya. Memang berkata kebenaran itu memang resikonya ada. Tadi kan kita sudah tahu kan, mereka sampaikan namanya hukum Tuhan tapi dibunuh. Ya. Sampaikan kebenaran itu saudara ada resikonya. Ya. Orang-orang yang terbalik otaknya itu dia sudah sesat, dia tidak ngerti firman Tuhan. Padahal itu ada pasal dan ada ayatnya. Itu orang-orang yang sungsang. Terbalik. Banyak sekali yang terbalik seperti itu. Makanya supaya ini tidak terbalik, nonton khotbah ini, ya. Coba kan, masa sih khotbah hanya 1 jam lebih, masa sih Luka hilangan 100.000 kan? Apakah Tuhan tidak mau menggantikan itu? Dia gantikan berlipat. Kalau engkau mau saja mencatat seperti itu. Tapi kalau sebaliknya nanti kau nuding-nuding bahwa ini sudah sesat, padahal itu ada pasal dan ada ayatnya. Sekarang saya mengatakan, di mana Tuhan itu beribadah hari Minggu? Kan tidak ada. Yang ada kebiasaannya dia hari apa? Sabat. Dan rasul-rasul sendiri pun mereka hari Sabat tidak pernah ketemu namanya ada hari Minggunya. Tapi kalau mereka jawabnya karena dia bangkit hari Minggu, disunat pada hari yang ke-8. Ini kan benar-benar jawabannya yang sungsang. Tidak berbobot. Saya yakin yang jawab-jawab itu pasti namanya ilmu sekulernya dipertanyakan. Ya, yang jawab-jawab seperti itu. Ya. Coba kan? Akhirnya diikutin saja penyesatan demi penyesatan ini. Tidak berkata benar. Siapa yang menolak ini? Mau menjawab pakai apa? Ya. Kalau ada yang bilang tadi Taurat tidak berlaku,
Sedangkan Tuhan sendiri pun, jangankan lagi lu mau buang semua 1 titik 1 iota, tidak boleh saudara ya. Memang itu kalau memang mempertahankan kebenaran kan memang benar, ada risiko memang. Risiko dimaki-maki, ya, dibodoh-bodohin atau dibunuh. Ya. Coba baca nama Matithia, ini risiko namanya. Ya, risiko namanya untuk menyampaikan kebenaran itu memang tidak gampang itu saudara ya. Dan orang yang menerima kebenaran itu saudara, ya, itu sedikit. Tidak banyak karena Tuhan sendiri mengatakan karena sempitnya jalan sedikit sekali orang masuk, ya. Ini yang masuk ini masalah kebenaran, saudara. Ya. Sekarang kan udah nanti kok diketatin namanya Taurat tidak boleh cerai segala macam, mendingan gua tinggalkan aja deh supaya gua bebas. Kan seperti itu, ya. Nyatanya begitu, ya. Coba kan. Matithia 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Coba berbahagialah orang apa? Yang melakukan berbahagialah engkau kalau dianiaya oleh kebenaran. Ya. Coba. Mempertahankan kebenaran itu tidak gampang, tidak mudah, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan kebenaran ini bukan seperti yang di luar sana, tidak baca kitab suci tapi dia bilang kebenaran. Kalau ditanya apa kebenaran, mulutnya nutup dia. Dia seenaknya aja dia jawab seenak-enaknya. Tapi kalau dia jawab seperti saya ini yang baca tiap hari, ini orang yang nggak berbobot itu. Coba. Kan sudah jelas tadi kan sudah ketahuan kebenaran itu berasal dari apa? Taurat. Rasul Saul mengatakan loh, ya, kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Tapi bangsa-bangsa ini, ya, orang Kristen ini rame-rame dari Pak Pendetanya sampai jemaatnya, wah, begitu nafsu, benar-benar nafsu mereka ini, rame-rame memutar balikan, menjungkir balikan, ya. Ini mau terima tidak terima itu fakta, bukan mengarang-arang, memang tulisan seperti itu. Misalnya 1 Kefa 3 ayat 14. 1 Kefa 3 ayat 14. Yang keras. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalaupun kamu menderita karena kebenaran itu, jangan takut deh katanya. Ya. Memang risikonya saudara. Menjalankan kebenaran itu banyak resikonya. Bisa saja ekonomimu, mungkin malah sekali-sekali. Itu pasti banyak sekali gangguan itu. Ya. Tapi kalau engkau bertahan dalam kebenaran, pasti namanya hidup. Amin gak? Begitulah isi kitab suci di dalamnya. Kalau kita berkata benar, jangan bilangnya mulus-mulus, saudara. Muji-muji, sebaliknya, saudara. Karena mulai terbongkar, dibongkar. Kalau sudah dibongkar ini, penipuan dari generasi ke generasi ini, coba, ya, makanya coba kalau Eropa sekarang kan, Eropa itu udah nggak ada cara orang-orang coba kan, karena orang sudah cerdas juga, loh kenapa sih politik begini? Kalau orang namanya selidiki benar kitab suci, loh kenapa begini? Sampai nama-nama orang kok diganti gitu loh, ya? Ini nama orang kan nggak boleh loh saudara, ya? Coba. Kan tidak boleh nama ini digantikan. Kenapa digantinya? Apa alasannya? Terus kalau dibilang Tuhan sudah tahu semua itu, mereka menjawabnya juga membabi buta kalau ditanya. Saya sudah tanya di mana-mana. Dulu saya tanya Pak Pendeta ini saya tanya, enggak baca menjawab. Kenapa Pak Pendeta? Ini kalau kitab yang kita pegang kan kita salin dari King James. Ya. Karena kitab yang kita pegang ini yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini kan disalin dulu dari King James. Kenapa jadi Yakob itu jadi James? Pak Pendetanya dia bingung benar-benar. Coba kan, dalam hatinya dia sudah tahu juga kalau ini penyimpangan. Karena sudah digaji, takut nanti kehilangan isi perut, ya sudahlah itu sudah ada saja.
Udah deh, nggak usah dijawab aja. Diam aja kalau ada pertanyaan. Begitu juga yang ada di Indonesia ini, ada seorang dokter. Itu kalau kamu tidak tahu, diam aja lah. Biar ditanya, kamu diam. Diketawain gitu loh. Ditawain. Jawaban ini yang benar ini. Itu akibatnya. Karena tidak mau belajar. Ya. Tidak mau belajar. Ya. Coba kan, siapa yang paling berat ini? Yang berat juga menanggung ini, kebenaran ini siapa? Rasul siapa? Rasul Saul, ya. Jadi ingat loh tadi, hati-hati loh ya, banyak ini serigala ini. Serigala itu buas loh katanya. Ya. Coba kan, kerakus itu. Ya, hati-hati katanya. Makanya Rasul Saul diungkapkan bagaimana beratnya dia, pelayannya dia untuk sampaikan yang benar. Jadi pekerjaan Rasul Saul sana kemari itu tidak ada ajaran baru, tidak pernah ada ajaran baru. Yang dia sampaikan itu bahwa Mesias itu sudah datang. Jadi Mesias itu sudah datang. Gitu? Kalau kita baca di sana, coba baca satu orang yang dia sampaikan sana bahwa Mesias itu, Yesua adalah Mesias. Coba baca apa Kisah 17 ayat 1 sampai 4. Kalau nggak salah nih. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesua yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Saul dan Silas, dan juga sejumlah orang besar orang Yunani yang takut kepada Tuhan, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Coba, kebiasaannya dia setiap hari Sabat, saudara, meyakinkan orang kepada bangsa Israel, bahwa Mesias itu sudah datang. Gak ada ajaran lain sana kemari. Mereka sampaikan bahwa Mesias, Yesua adalah Mesias. Hanya Mesias itu siapa? Apakah berbeda dengan Bapak? Kalau engkau baca sampai di situ engkau tidak baca lengkap ini, maka engkau tidak tahu siapa sebenarnya Mesias ini. Tapi kalau ditanya saya seorang pembaca ini, maka dengan tegas saya mengatakan bahwa Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak? Jadi sebelum jadi manusia pun itu sudah dinubuatkan oleh Mose dan kitab para nabi. Ya. Sudah ditulis, sudah dicatat. Ya. Sudah dicatat mengenai saya katanya. Ya. Sudah dicatat oleh Mose maupun kitab para nabi. Kalau kau baca namanya Yohanes 5 yang paling ayat terakhir, Yohanes 5 ayatnya yang paling terakhir. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Coba yang di atasnya sebelum yang terakhir. Sebab jikalau kamu percaya kepada Mose, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Coba kan? Itu dicatat loh sana di Yohanes 5 loh saudara ya. Yohanes 5 ini saya sudah dicatat oleh Mose. Itu catatan Mose itu yang mana? Yang sudah dicatat oleh Mose itu mana? Kalau engkau baca namanya Ulangan 32 ayat 39, itu kan sangat jelas di situ. Coba banyak. Itu yang dicatat oleh Mose bahwa Yahweh itu tidak ada lain loh, satu-satunya tidak ada lain. Di situ ada kata dia, harus kamu garis bawahi kata dia di situ karena D itu huruf besar semua. Huruf besar. Coba baca ayat 39, Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah menemukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Harus kamu garis bawah, aku tetap di dia itu yang dimaksud nanti yang jadi anak manusia, bahwa dia
juga tidak ada yang lain. Amin gak ini? Amin. Itu catatan Mose. Makanya tidak ada Tuhan yang lebih dari satu. Tuhan kita hanya satu. Supaya jangan terbolak-balik. Ya. Begitu juga kan dicatat oleh namanya Ulangan 4 ayat 39. Itu sangat jelas loh saudara ya. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kok. Tuhan Yahweh di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya Esa. Jangan ikut-ikutin itu Pak Pendeta. Kata Esa itu dari satu ke satu. Bodoh banget. Diketawain ahli bahasa loh. Kalau ahli bahasa itu mendengar kata Esa atau satu itu, kalau bahasa aslinya kan Esa, Eka. Kalau di Indonesia kan satu, diketawain nanti. Dia bilang satu ke satu. Mereka percaya diri loh saudara, tapi banyak orang ketawain. Dia bilang kata Ehad itu satu ke satu Tuhan. Karena doktor, dia bukan doktor, dia ahli bahasa. Dia ikut-ikutan saja dari generasi-generasi supaya membenarkan diri itu namanya Tritu Tunggal. Ya, kalau disuruh jawab kagak bisa jawab, tutup mulutnya. Ya, makanya namanya Rasul Saul yang paling menderita sampaikan yang kebenaran itu. Ya, surah-surah Rasul Saul tidak pernah ada Tuhan 3, 2, itu nggak ada. Tuhan hanya Esa, tidak ada yang lain saudara. Ya, kalau kita baca lengkap surat-suratnya Rasul Saul. Jadi Rasul Saul lah ini yang paling juga merasakan ya, penderitaan tadi itu ya, untuk menyampaikan namanya bahwa Mesias itu sudah datang. Ya. Dialah yang benar-benar yang merasakan penderitaan luar biasa. 2 Korintus 11 ayatnya 22 sampai 27 yang cepat. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Iya. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Iya. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Iya. Apakah mereka pelayan Hamasya? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesal orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kerang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung. Sampai 27. Coba kan, Rasul Saul saudara babak belur. Sampaikan kebenaran saudara, babak belur. Siapa ini? Yang awal-awalnya dulu sama dengan mereka ini. Dia tolak dulu, dia hajar ke orang-orang. Coba kan, berapa orang yang dia bunuh. Pada waktu Tuhan merubah hatinya, di situ dia sadar. Ya. Pada waktu dia sadar itu saudara, bingung kan orang-orang Farisi ini. Ini bukan orang dulu kan orang Farisi itu saudara, paling ekstrim. Ya. Dari mazhab yang paling ekstrim ini namanya orang Farisi ini. Karena memang Rasul Saul itu dari Farisi loh saudara ya. Ya. Coba tiba-tiba saudara dia balik, dia sampaikan kebenaran apa yang terjadi. Dilemparin batu dan lain sebagainya, mau dibunuh loh saudara. Makanya kalau mungkin ada buku yang lain saudara mencatat itu rasul-rasul itu bagaimana mereka mempertahankan namanya kebenaran itu. Mereka digantung saudara, dibunuh, disiksa, dipotong-potong. Ya. Mereka takutnya tidak takut saudara. Ya. Karena mereka tahu saudara, menyampaikan kebenaran itu beresiko memang. Coba berapa nabi yang mereka bunuh? Ya. Coba berapa nabi yang mereka bunuh? Ya.
untuk mengatakan kembali kepada hukum itu. Mereka bunuh loh saudara. Mana namanya pasal ada ayat kalau namanya hukum Taurat itu dibuang? Coba. Mana di dalamnya kalau namanya banyak aliran-aliran di dalam diajarin Tuhan, nanti sekalipun banyak aliran yang penting begini-begini, tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya? Tuhannya satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Amin gak itu? Ya? Ya. Coba kan, maka kan zaman Raja Daud memperingatkan. Jadi Raja Daud ini raja benar gak? Halo? Amin. Daud itu raja benar, memperingatkan anaknya Salomo untuk namanya menjaga namanya Taurat. Ya? Jadi Raja Daud itu memperingatkan kepada anaknya, ya, karena ini kalau kita belajar kitab suci itu dari Yahosua bin Nun tadi sampai kepada Daud ini berapa ratus tahun itu, ya. Raja Daud lah yang kembalikan seperti zaman Mose maupun Yahosua bin Nun ini saudara. Dia ini raja benar, ya. Benar-benar itu Taurat itu segala-galanya. Makanya dia mengatakan Taurat itu lebih manis daripada madu. Taurat itu lebih murni daripada namanya apa? Masdar. Jadi dia lebihkan dari, jadi Taurat itu bagi Raja Daud itu segala-galanya. Ya, jadi tidak ada sedikit dalam pikiran itu, ya, supaya Taurat itu dibuang, tak ada. Justru dia mengalami kemenangan demi kemenangan itu karena dia sangat mencintai hukumnya Tuhan. Dia tahu itu yang membantu dia dalam peperangan adalah Tuhannya. Dia tahu juga yang berperang itu bukan dia tapi adalah Tuhannya. Sehingga dia mengatakan bahwa dia adalah raja kebenaran. Ya. Dia adalah raja kebenaran. Ya. Coba peringatan kepada anaknya supaya menjaga namanya apa ya? Hukumnya tuh Tuhan. Satu Tawarik 22 ayatnya 12-13. Satu Tawarik 22 ayat 12-13. Hanya Yahweh kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Torah Yahweh Tuhanmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum yang diperintahkan Yahweh kepada Mose untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Supaya lu punya pemahaman, supaya akal budimu ada, supaya rasa takut kepada Tuhan. Makanya perlu namanya mempelajari kitab suci. Kalau kau tidak pernah membaca, bagaimana lu memiliki pengetahuan? Berulang-ulang kali, kalau kau bicara ilmu sekuler kan harus belajar. Kalau kau tidak belajar, maka kau tidak dapat apa-apa. Begitu juga kerohanianmu harus kau pelajari namanya isi kitab suci. Makanya pemazmur bilang, pemazmur pertama katanya berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Amin gak itu? Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Untuk apa kita baca kitab suci? Supaya kita punya pengetahuan akan kebenaran, supaya kita tidak ditipu. Ini dia ada kepada anaknya, pesan kepada anaknya Salomo ini supaya menjaga namanya apa? Hukumnya tuh. Tapi kan berjalanlah waktu sampai ke Hagai, apa yang terjadi? Ya. Coba kan? Sampai ke Habakuk tadi yang kita baca. Penyelewengan demi penyelewengan, saudara. Makanya saya bilang dosa itu bukan mengecil tapi makin menggunung, saudara, ya. Kalau engkau baca bilangan 15 ayatnya 30 sampai 31. Bilangan 15 ayat 30-31, ingat ini warning keras loh ini. Bilangan 15 ayat 30-31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ya.
Dengan sengaja loh, yang lu putar balikan ini dilenyapkan, ya. Coba. Jadi berjalanlah waktu ini memang penyimpangan berpenyimpangan. Sana juga dicatat juga Amos 5 ayat 7, bagaimana mereka menjungkir balikan ini. Ya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Coba saudara, ya? Keadilan itu, kebenaran itu menjadi ipuh, menjadi racun. Kau begitu seenak saja, kau lempar namanya kebenaran, kau lempar, kau bilang Taurat itu tidak berlaku. Coba kan, ya? Memang keturunan ular beludak ini yang berkelok-kelok ini memang sudah dicatat di dalamnya, ya. Kalau kau baca Amsal 21 ayat 8 di sana mengatakan, ya, itu penipu-penipu itu benar, ya. Mereka tuh berkelok-kelok, tidak pernah lurus. Amsal 21 ayatnya 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Coba kan, berliku-liku jalannya penipu, ya. Orang benar tuh lurus jalannya, apa adanya, ya. Tapi yang disenangi sekarang ini dari generasi ke generasi penipu-penipu ini. Sekalipun mereka tahu loh, kita bongkar seperti ini mereka tipu sama kalian, tidak peduli. Mereka nantang loh, kita lihat aja nanti, kita buktikan nanti katanya. Iya, pasti lu cepat atau lambat mati. Pada waktu mati itu, baru tahu benar-benar loh, ya, apa yang saya sampaikan itu benar nggak? Ya, betul. Saya memang dari dulu makanya saya mengatakan ini. Saya berobat tahun 2000 deh, ya. Tahun 2000 itu saya berobat, rasa takut kepada Tuhan itu ada. Makanya saya mengatakan ini, kan ada juga kemarin yang kritik janggut saya itu, ya, dia bilang janggut saya itu apa? Kayak kambing. Itu saking emosinya mungkin orang itu, dia dengarin khotbah dibongkar begitu, ya. Jangan bukan janggutku, nyaliku juga saudara. Kenapa? Saya berpikir dulu itu, kenapa saya berani nggak ada yang saya takut siapapun, ya. Nggak ada yang saya takut gitu aja. Karena saya mengatakan manusia itu hanya tunda kematian, cepat atau lambat mati juga, ya. Apalagi kalau sudah merasa masalah harga diri saya dan lain sebagainya. Oh, lu orang berani kayak apa pun itu saya tabrak gitu saudara, ya. Tapi beda loh saudara, pada waktu saya mengenal kebenaran paling tidak, ya, 50% hilang, ya, 50% itu, tapi 50 masih ada, ya. Itu kan pembawaan saudara, ya. Kalau sudah saya marah dulu itu saudara, udah gelap saudara, siapapun engkau saya tabrak saudara, ya. Banyaklah saya nantang, ya. Ada yang pakai pisau dan lain sebagainya. Coba kan, itu kalau saya hajar orang, kalau nggak sampai muntah-muntah darah itu saya diamin saudara, saya hajar itu, ya. Tapi sekarang saya berbeda saudara, apalagi di hadapan Tuhan. Saya rasa takut benar setiap saya baca. Terus kita sampaikan kepada orang itu, terus mereka mengolok-ngolok begitu saudara, sedih juga loh saudara, ya. Karena itu yang mempengaruhi dia itu adalah iblis, ya. Yang saya bilang tadi kan jenggotnya kayak kambing. Terus kau menghina dong, ya. Nama Tuhan yang kau sembah itu, oke lah saya ikutin cara berpikirnya dia, nama Tuhan dia yang hanya Yesus. Apakah Yesus itu tidak ada jenggotnya? Kenapa lu nggak bilang Yesus itu jenggot kambing? Itu menghina loh saudara itu, ya. Dia menghina apa yang saya sampaikan itu bukan sakarang sendiri, karena ada pasal, ada ayatnya. Kalau orang pandai, orang bijak, orang intelektual, ya, mestinya kan dia pakai pasal dan ayat, jadi kelihatan pintarnya gitu loh. Tapi kalau yang begitu kan orang-orang bodoh tuh, dongo itu, yang saya anggap itu manusia sampah gitu aja, yang menjawab tidak berbobot gitu loh, ya. Apa urusan khotbah saya dengan janggut saya, ya? Apa mau pengen tahu saya ini, saya berani menghadap saja, ya. Tinggal lu pilih pakai otak atau pakai otot gitu aja. Biarpun tua begini pun pakai otak juga ayo, pakai otot juga ayo. Jadi otak dan otot saya ladeni, ya. Mau ilmu apa? Ilmu sekuler, ayo saya ladeni. Ilmu sekuler apa
apalagi gitu kan. Jadi ini yang disampaikan kepada namanya penulis-penulis ini, ya. Bagaimana orang-orang itu yang menyimpang itu jalannya berliku-liku. Tapi kalau kita benar, kan sebenarnya Taurat itu tidak ada yang sulit kok. Ya, nggak ada yang sulit. Mau nggak kita baca gitu saja, ya. Tapi bagaimana tingkah lakunya ini manusia-manusia ini menyepelekan, ya, mengecilkan, gitu kan? Kalau Markus 7 ayat 89, bagaimana kebiasaan-kebiasaan tadi ini mereka piara, tapi namanya kebenaran itu mereka abaikan, mereka sepelekan. Baca Markus 7 ayatnya 89. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yeshua berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi dosa dari dosa ini kan adat istiadat mereka piara sampai saat ini. Nggak ada yang mau mengungkapkan seperti ini, ya. Apalagi yang dimimbar itu, ya. Karena rata-rata itu orang nggak mau baca kitab suci, melihat itu belum dibaca saja pun dia sudah ngantuk, ya. Yang dia bikin ngantuk itu bukan dari Tuhan, pasti dari iblis. Yang bikin kepalanya orang jangan dengerin dia itu karena dia tidak ada sekolah teologianya. Itu kan iblis. Ingat loh baik-baik tadi ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Baca itu namanya Matius 23 yang lengkap. Baca yang lengkap. Ya. Coba. Loh saya kalau sambil pikir-pikir itu saya sampaikan banyak sekali. Tantangan juga gitu kan. Ada juga lah dalam pikir-pikir itu, aduh, udah deh saya nggak mau sampaikan lagi, dah malas. Tapi kalau setiap saya khotbah ada sekian ribu orang yang nonton, terus ada yang like, masa sih yang like ini kita tidak hargai? Ya, coba kan? Ada yang like sekalipun mungkin tidak banyak, karena memang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu tidak banyak. Bukan saya loh saudara ya, tapi Tuhan mengatakan, gitu kan? Ya, masuk jalan sempit itu sedikit orang, karena luasnya jalan banyak sekali orang. Ya, makanya mereka bilang supaya lebih lempang jalannya harus namanya Taurat dibuang, saudara. Ya, setiap khotbah itu ada yang lain. Ya, masa saya tidak menghargai itu? Sekalipun saya sudah malas. Loh saya bukan nabi loh, tapi ada nabi-nabi juga loh, saudara. Misalnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu sebenarnya udah malas menyampaikan deh. Udah deh, saya sudah malas benar deh. Ngadapin orang-orang ini susah benar ngadapin mereka ini. Saya nggak mau melayani, tapi dia tidak bisa, gitu kan? Karena terus ada dorongan. Begitu juga saya ini, ya, ada juga malas nggak. Tiba-tiba ada lagi semangat lagi, saya baca lagi sampai berpasal-pasal. Saya bukan nabi memang, tapi ada kuasa Tuhan yang masuk dalam kehidupan saya sehingga saya suka sekali untuk baca kitab suci. Makanya saya bilang, biar saja saya gagal. Secara dunia ini nggak apa-apa, tapi saya tidak mau gagal dalam hal-hal surgawi. Bicara surgawi itu harus bicara namanya sesuai isi kitab suci. Amin nggak? Ya. Yeremia 20 ayat 9 mengatakan, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Coba kan, dia benar-benar sudah mengeluh, aduh saya sudah malas menyampaikan kan gitu kan, sudah malas dah. Bagaimana ini menghadapi orang-orang yang luar biasa jahat ini, ya? Itu juga mentok loh, sudah mulai ini Yeremia ini, aduh saya juga mau lah kan gitu. Tapi Tuhan tidak menginginkan untuk meninggalkan sampaikan kebenaran, karena dia tahu ini yang dihadapi ini orang-orang fasik ini, bangsa Israel yang kepala batunya batu ini, ya. Kalau kita baca Yeremia 17 ayat 1 di sana bagaimana ini batunya batu mereka ini, coba ya. Atau Yeremia 9 ayat 3 sampai 6. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal.
Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Yahweh. Coba sudah. Mereka mengenggal, sekarang bukan enggan lagi mengenal Yahweh. Mereka mengutuk nama Yahweh. Gila lagi, lebih menggila lagi sekarang itu mereka mengutuk nama Yahweh. Ya, coba. Gracia Pelo itu saudara ya, di YouTube itu. Ya, ini Gracia Pelo kan ada YouTube-nya. Sekarang beliau itu ditangkap, dimasukin penjara di sana itu. Dia tuh Gracia Pelo kan orang Kristen. Dia bilang nama Yahweh itu nama genderuwo saudara. Itu penjahat itu. Itu Gracia Pelo kan dia dicatat nanti. Ya, ini bukan fitnah loh saudara. Ini ada di YouTube, dinonton sekian orang itu. Bahwa nama Yahweh itu nama genderuwo saudara. Itu benar-benar penghina itu. Akhirnya apa? Dia masuk penjara itu. Ya. Coba kan. Kalau saya dekat orang, saya colok mukanya, mulutnya itu saudara. Ya. Coba kita sudah baca tadi kan, mereka enggan mengenal nama Yahweh. Ini kepala batu ini. Yeremia 17. Yeremia 17, bagaimana mereka ini membatu dan membatu ini. Sehingga tadi kan dia bilang, udah deh, gagal menyampaikan lagi. Baca. Yeremia 17. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Coba kan, dosanya mereka itu seperti intan. Jadi kalau kau membor-bor yang sekian kilometer di bawah, itu kalau matanya besi saudara ngelele dia. Makanya mereka pakai batu intan itu untuk bor minyak segala macam. Itu mata bornya itu bukan besi, jadi mata karena intan itu lebih keras dari apa? Besi loh saudara. Itu tertukik di hati mereka katanya. Ya. Sehingga dia mengatakan tadi Yeremia 20 ayat 9 mengatakan, aku sudah nyerah deh untuk menyampaikan mereka sudah nyerah. Bagaimana diolok-olok, dimaki-maki, bukan sekadar dimaki-maki. Sampai dijebur-jebur. So, dia mau angkat tangan. Tapi karena ada roh Tuhan mendorong, akhirnya dia tetap sampaikan. Sekalipun dengan risiko apa? Dibunuh loh saudara. Dengan risiko dibunuh, ya, dia tetap sampaikan saudara. Ya. Coba kan. Makanya saya mengatakan puncak dosa mereka. Orang-orang Israel ini yang membutakan mata rohani mereka, ya, yang menulikan telinganya, dosa paling besar mereka pada waktu apa? Yosua datang di bumi mereka bunuh sudah, ya. Makanya saya juga sadar saya ini bukan nabi, ya. Kalaupun mungkin keluargaku ini mereka tidak mau mendengar segala macam, Tuhan di dalam kitab suci itu, Yosua itu kira-kira keluarganya percaya nggak sama dia? Halo, keluarganya dia itu percaya nggak dia? Bayangkan saja, Yahweh itu sendiri yang datang di bumi, keluarganya tidak percaya di dia, apalagi saya ini. Coba kan, apalagi Yeremia itu nabi, apalagi saya. Gitu kan? Yang jelas-jelas dicatat di dalam, kalau engkau baca namanya Yohanes 7 ayat 5 mengatakan saudara-saudaranya juga tidak percaya kepada Yesua. Coba baca Yohanes 7 ayatnya 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Coba, saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus, termasuk juga mak-maknya. Makanya kalau kau baca zaman sana tuh apanya Markus 3 di sana sampai terakhir di bawah itu, kalau kau baca di bawah itu, maka dia bilang ibu itu ada ibumu di luar. Ya. Ibuku itu saudara-saudaraku yang melakukan apa? Tahu itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Jadi terungkap juga loh saudara ya, keluarganya sendiri pun tidak percaya Yesus. Apalagi saya ini. Saya mengatakan juga pun keluargaku ini pengalaman saya 23 tahun. Saya mencatat, kan gitu, ya. Makanya kalau kita baca Matitia 23 ayatnya 37, 38,
Perhatikan bahasanya Tuhan di sini. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Coba kan, Yerusalem, Yerusalem, engkaulah yang membunuh nabi. Perhatikan bahasanya, namanya Yahweh penyelamat ini. Berkali-kali aku mengumpulkan kalian seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Ini dia omong jujur bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Perhatikan bahasanya. Aku berkali-kali mengumpulkan seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tapi kamu tidak mau. Akhirnya apa? Rumah ini akan sunyi sepi. Ya, mengatakan rumah ini akan sunyi sepi. Tapi kalau kita baca di situ seolah-olah masih ada. Sudah dibuatkan lagi kalau engkau baca selanjutnya, namanya Yohanes 24 di sana ayat 1 sampai 2. Perhatikan di situ. Ini sudah dinubuatkan Yerusalem oleh perbuatan-perbuatan orang fasik ini yang membunuh Yahshua ini, ya. Baca namanya Yohanes 24 ayat 1 sampai 2. Eko Yohanan Matitya 24 ayatnya 1 2. Sesudah itu Yahshua keluar dari bait Tuhan lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Coba kan, yang kamu lihat nanti suatu saat tidak ada lagi batu yang berdiri di atas batu yang lain. Sampai sekarang ada batu nggak yang berdiri Yerusalem? Ya, inilah nubuatan Yahshua. Sampai saya bicara ini bait suci ketiga belum dibangun. Kapan dibangun ini? Itulah namanya perjanjian nanti, perjanjian baru dengan Israel nanti. Kalau engkau baca namanya apa? Yeremia 31 yang 40 ayat itu. Ya. Makanya saya mengatakan, sekalipun jahat-jahatnya manusia ini, mereka bunuh Tuhannya, tapi masih ada janji. Janjinya di mana? Kalau engkau baca namanya Yeremia 31 yang 40 ayat itu, disitulah nanti ada perjanjian baru. Bukan perjanjian baru yang didengung-dengungkan sampai saat ini. Tidak ada perjanjian baru. Yang diadakan perjanjian baru itu pada waktu nanti dibangun Yerusalem yang bait suci yang ketiga yang dia katakan tadi. Itu yang kamu kagum, yang kamu lihat ini tidak akan ada batu berdiri di atas batu yang lain. Dia akan dirobohkan sampai detik ini, Kapan? Nah itu tadi saya peringatkan kepada engkau orang asing, marilah engkau terus bersendiri, marilah engkau rendahkan hatimu, bacalah kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar baik, ikuti apa yang diperintah, pasti engkau selamat. Amin gak? Haleluya.